Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi untuk dokumen S100 pada proyek capstone kali ini, kami akan memberikan topik judul bernama Pengenalan Pola Gerak Tangan untuk Penerjemahan Bahasa Isyarat Penyandang Disabilitas di Indonesia berbasis sensor IMG. Adapun nama anggota kelompok 2 kami yaitu pertama ada M. Zahwa Fatah Alamsyah dengan NIM 211070001. Kedua ada Muhammad Nur Al-Majid dengan NIM 211070010. Yang ketiga ada Reza Setiawan dengan NIM 211070013. Dan terakhir ada saya, Muhammad Ismaulana dengan NIM 211070021. Kemudian untuk dosen pembimbing kami adalah Mas Ali Afandi SSTMT. Oke. Yang pertama ada intisari, yang kedua latar permasalahan, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama intisari. Studi pada proyek capstone yang kelompok kami buat ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang memungkinkan penyandang disabilitas berkomunikasi dengan bahasa isyarat melalui teknologi sensor EMG. Sensor EMG digunakan untuk mengenali pola gerakan tangan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara yang dimengerti oleh orang lain. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi sensor EMG, sistem ini dapat memahami dan menafsirkan gerakan tangan dengan cepat dan efisien, membantu memperluas ruang lingkup komunikasi bagi penyandang disabilitas. Komunikasi merupakan aspek vital dalam kehidupan sosial manusia. Namun, komunitas tunarungu sering mengalami hambatan dalam berkomunikasi karena keterbatasan pendengaran dan berbicara. Mereka menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama. Meskipun sistem isyarat bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan SIBI telah ada, kesenjangan komunitas masih terjadi dengan masyarakat umum yang tidak memahami bahasa ini. Penelitian sebelumnya telah mencoba menciptakan media penerjemah bahasa isyarat, namun masih terdapat hambatan, seperti ukuran sarung tangan yang tidak sesuai, yang itu juga menyebabkan akurasi pembacaan gerakan sensor yang rendah. Kemudian pengembangan sistem dengan menggunakan teknologi sensor EMG ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahasa isyarat melalui pengelolaan pola gerakan tangan dengan output berupa suara kata, serta memberikan peluang untuk komunikasi yang lebih efektif bagi penyandang tunarungu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari alat ini yaitu sebagai untuk mengembangkan sistem pemahaman bahasa isyarat berbasis sensor EMG. Kemudian yang kedua meningkatkan akurasi dalam menganalisis gerakan tangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjadikan sistem sebagai jembatan komunikasi efektif antara komunitas tunarungu dan masyarakat umum. Dan yang terakhir, memungkinkan terciptanya komunikasi yang inklusif tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Baik, saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup komunitas tunarungu dengan memberikan alat komunikasi yang lebih efisien. Dengan ini, penelitian memilih sensor EMG dan juga desain yang lebih efektif dalam mewujudkan manfaat dari penelitian tersebut. Yang kedua yaitu memudahkan interaksi sosial antara komunitas tunarungu dengan masyarakat umum. Dengan manfaat ini, seperti latar belakang yang terjadi pada penelitian ini, yaitu masih terdapat kesenjangan antara interaksi antara komunitas tunarungu dengan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada kemajuan teknologi pendeteksi gerakan dan analisis bahasa isyarat. Dan kesimpulan dari penelitian ini, penggunaan sensor EMG dalam proyek pengenalan pola gerakan tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat memiliki potensi
maksimal dalam pengenalan gerakan. Desain yang fleksibel dan nyaman serta pemilihan perangkat output yang tepat menjadi faktor penting untuk memastikan kenyamanan dan keandalan bagi pengguna penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keawetan dan ketersediaan biaya investasi yang efektif. Dengan manfaat yang signifikan yang dapat diberikan, proyek ini layak diaplikasikan untuk membantu memperluas ruang lingkup komunitas bagi penyandang disabilitas. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok 2 kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.